Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongengin wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rejeki yang melimpah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Malam itu, di sebuah desa kecil di Indonesia, Aisyah berdiri di depan rumah kayu sederhana milik ibunya. Angin malam berembus pelan, membawa kesejukan yang justru terasa menyesakkan di dadanya. Matanya nanar menatap ibu dan adik-adiknya yang berusaha menahan tangis. Besok pagi, ia akan terbang ke Arab Saudi, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarganya demi satu harapan, mencari nafkah agar mereka bisa hidup lebih layak. Ibu, Aisyah pergi bukan karena ingin, tapi karena keadaan. Suaranya bergetar, mencoba tegar di depan ibunya yang mulai terisak. Sang ibu mengusap pipi anak sulungnya dengan lembut. Hati-hati, nak. Jangan sampai sakit. Jangan sampai tersakiti. Bibirnya bergetar, tak sanggup melanjutkan kata-kata. Aisyah menggenggam tangan ibunya erat-erat, menyerap hangatnya untuk terakhir kali sebelum jarak memisahkan mereka. Air matanya jatuh, tapi segera ia hapus. Ia harus kuat. Untuk ibu, untuk adik-adiknya yang masih kecil, untuk keluarganya yang selama ini hidup dalam kekurangan. Pagi itu, Aisyah berangkat dengan berat hati. Pesawat yang membawanya ke negeri orang terasa begitu asing, begitu jauh dari apa yang ia kenal. Dalam diam, ia berdoa, memohon agar Allah menjaga langkahnya, agar ia dipertemukan dengan majikan yang baik. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia ungkapkan. Setibanya di Arab Saudi, Aisyah dijemput oleh seseorang yang mengantarnya ke sebuah rumah besar dengan gerbang besi tinggi. Saat ia melangkah masuk, kesunyian segera menyambutnya. Tak ada suara riuh anak-anak, tak ada tawa bahagia seperti yang ia bayangkan. Hanya lorong panjang dengan dinding berwarna putih pudar, seakan mencerminkan kehidupan pemiliknya yang kesepian. Seorang wanita parubaya menyambutnya dengan wajah tanpa ekspresi. "Ikut aku," katanya singkat. Aisyah menurut, mengikuti langkahnya ke sebuah kamar di lantai atas. Di sana, di atas ranjang besar dengan spray putih bersih, seorang wanita tua terbaring lemah. Wajahnya pucat, kulitnya keriput, dan matanya sayu menatap ke langit-langit. "Inilah Salma, nenek yang akan kau rawat," ujar wanita tadi. "Ia sudah tua dan sering sakit-sakitan. Tugasmu hanya menjaga dan melayaninya." Aisyah menelan ludah, menatap nenek itu dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba tersenyum dan melangkah mendekat. "Assalamualaikum, ya Hajjah," sapanya dengan lembut. Namun, tak ada jawaban. Nenek itu hanya melirik sekilas, lalu memejamkan mata seolah enggan peduli. Aisyah menghela napas pelan, menyadari bahwa tugasnya tidak akan mudah. Malam pertamanya di rumah itu terasa begitu asing. Ia duduk di kasurnya yang kecil di pojok ruangan dekat kamar nenek, memandangi langit-langit sambil menahan sesak di dadanya. Pikirannya melayang ke rumah, ke ibunya yang mungkin sekarang sedang menatap tempat tidurnya yang kosong. Ia ingin menangis, tapi ia tahu ia harus kuat. Di tempat yang jauh dari rumah ini, ia hanyalah seorang pendatang. Seorang perempuan asing di negeri orang, tanpa siapa-siapa. Tapi ia berjanji, seberat apapun cobaan yang akan ia hadapi, ia akan bertahan. Demi keluarganya, demi masa depan yang lebih baik. Pagi pertama Aisyah di rumah itu dimulai dengan suara batuk yang parau dari kamar Salma. Ia segera bergegas menyiapkan segelas air hangat dan berjalan mendekat. Ini airnya," katanya lembut, menyodorkan gelas ke tangan rapuh itu. Namun, nenek tua itu hanya menoleh sekilas, lalu membuang muka. Aisyah terdiam. Ia menarik napas panjang, menahan perih di hatinya. Sejak kemarin, Salma tak pernah sekalipun berbicara dengannya. Seolah kehadirannya tak lebih dari bayang-bayang yang tak diinginkan.
Tapi Aisyah tak ingin menyerah. Ia mengerti, mungkin kesepian telah membuat nenek itu dingin terhadap orang lain. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah tetap sabar. Ia mengurus makanan, membersihkan kamar, dan membantu nenek itu mandi. Meski Salma sering menolak, ia tetap melakukannya dengan lembut. Setiap malam, ia duduk di samping tempat tidur nenek itu, membacakan ayat-ayat suci dengan suara pelan, berharap hati yang beku itu perlahan bisa mencair. Suatu malam, ketika hujan turun deras di luar, Aisyah mendengar isakan pelan dari kamar Salma. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Di bawah redupnya cahaya lampu, ia melihat tubuh renta itu gemetar dalam balutan selimut tebal. "Apa kedinginan?" Aisyah bertanya, suaranya penuh kepedulian. Tak ada jawaban, hanya suara isakan yang semakin lirih. Lalu, dengan suara lemah, untuk pertama kalinya nenek itu berbicara. "Tidak ada yang mengingatku lagi." Suaranya bergetar. "Anak-anakku bahkan tak peduli apakah aku masih hidup atau sudah mati." Aisyah merasakan hatinya mencelos. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi tak ada kata-kata yang cukup untuk menghapus luka yang terpendam begitu dalam. Perlahan, ia duduk di samping tempat tidur, mengulurkan tangannya dan menggenggam jemari keriput itu dengan lembut. Tidak sendiri," bisiknya. "Aku di sini. Aku akan selalu menemani Mata Salma yang selama ini tampak kosong, kini perlahan menatap Aisyah. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu bukan lagi tatapan dingin, tetapi seolah mulai menerima kehadiran sosok yang selama ini ia abaikan. Sejak malam itu, hubungan mereka mulai berubah. Salma yang dulu diam dan acuh, kini mulai membiarkan Aisyah membantunya tanpa penolakan. Bahkan, di suatu pagi yang dingin, saat Aisyah menyuapinya dengan bubur hangat, nenek itu berbisik pelan, "Syukran, ya binti. Terima kasih, anakku." Mata Aisyah berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah besar yang sunyi ini tak lagi terasa begitu sepi. Ia mungkin datang ke rumah ini sebagai seorang pekerja, tetapi di mata Salma, ia mulai menjadi lebih dari itu. Ia menjadi seseorang yang mengisi kekosongan yang telah lama menghantui hati nenek itu. Namun, Aisyah tahu, meski sedikit demi sedikit hubungan mereka membaik, ada luka lama yang masih mengendap dalam diri Salma. Luka dari anak-anaknya yang tak pernah kembali. Luka yang tak akan sembuh begitu saja. Dan Aisyah berjanji, ia akan tetap ada. Ia akan menjadi seseorang yang nenek itu butuhkan. Meskipun bukan darah dagingnya, ia akan menjadi keluarga yang selalu menemani. Hari itu, langit di luar tampak mendung. Aisyah baru saja selesai membantu Salma makan pagi ketika suara ketukan keras menggema di pintu depan. Jarang sekali ada tamu yang datang ke rumah ini. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu dan membukanya. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berusia sekitar 40-an, mengenakan pakaian mahal dan jam tangan mewah. Raut wajahnya dingin, nyaris tanpa ekspresi. Aisyah belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi nalurinya berkata bahwa pria ini bukan orang asing bagi Salma. "Mana ibu?" tanyanya tanpa basa-basi. Aisyah terdiam sejenak. Hatinya terasa tidak enak. Ia lalu menuntunnya ke kamar nenek dengan perasaan was-was. Saat Salma melihat pria itu, sorot matanya yang biasanya redup tiba-tiba berubah. Campuran antara keterkejutan, harapan, dan kesedihan yang terpendam begitu lama. "Rafiq." Suara Salma bergetar, menyebut nama anak sulungnya yang telah bertahun-tahun tidak menemuinya. Namun, pria itu tidak menunjukkan sedikit pun kehangatan. "Aku datang bukan untuk bernostalgia, Ibu. Aku butuh uang. Bisnisku sedang bermasalah," katanya tanpa sedikit pun rasa hormat. Aisyah menahan napas, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sementara itu, tubuh Salma tampak gemetar. Matanya berkaca-kaca,
seakan menunggu kata-kata lain yang lebih tulus. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah permintaan kosong. "Rafiq, ibu merindukanmu," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. "Aku tidak punya waktu untuk itu, Ibu. Aku hanya ingin tahu apakah aku masih bisa mendapatkan bagian warisan." Seakan tertusuk belati, air mata akhirnya jatuh dari mata tua itu. Harapan yang selama ini ia simpan, bahwa anaknya akan kembali dengan kasih sayang, hancur begitu saja. Dengan suara lemah, Salma berkata, "Pergilah, Rafiq. Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi untukmu." Pria itu mendengus kesal sebelum berbalik pergi, meninggalkan ibunya dalam kehancuran. Saat pintu tertutup, Salma terisak dalam diam. Aisyah mendekat, memeluk tubuh lemah itu, membiarkan nenek itu menangis dalam dekapan seorang yang bukan anaknya, tetapi satu-satunya yang benar-benar peduli. Malam itu, kesehatan Salma semakin menurun. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit kamar, seolah jiwanya sudah lelah untuk tetap bertahan. Aisyah menggenggam tangannya erat, berbisik pelan, "Aku di sini, aku tidak akan pergi." Namun, jauh di dalam hatinya, Aisyah tahu, luka lama yang tak pernah sembuh kini kembali menganga, lebih dalam dari sebelumnya. Sejak kedatangan Rafiq, keadaan Salma semakin memburuk. Ia lebih banyak diam, menatap kosong ke jendela seolah menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Aisyah terus merawatnya dengan penuh kasih sayang, tetapi ia bisa merasakan bahwa semangat hidup nenek itu semakin memudar. Suatu malam, saat Aisyah hendak beristirahat setelah seharian merawatnya, suara lemah memanggil dari dalam kamar. "Aisyah." Ia segera bergegas, mendapati Salma tengah berbaring dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat berusaha menggenggam tangan Aisyah. "Aku lelah, Nak." Suaranya terdengar begitu rapuh, hampir seperti bisikan. "Aku sudah menunggu mereka terlalu lama, tapi mereka tak pernah benar-benar kembali." Air mata menggenang di pelupuk mata Aisyah. Jangan bicara seperti itu. Aku di sini, aku tidak akan meninggalkan Suaranya bergetar menahan tangis. Salma tersenyum tipis, mengusap tangan Aisyah dengan sisa tenaganya. "Kau anakku, yang seharusnya aku miliki sejak dulu." Matanya mulai berkaca-kaca. "Seandainya waktu bisa kuputar kembali, aku ingin menjagamu seperti kau menjagaku." Aisyah tidak bisa lagi menahan tangis. Ia menggenggam tangan rapuh itu erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Bertahanlah, aku akan selalu ada di sini." Namun, Salma hanya menghela napas panjang. Matanya mulai meredup. "Doakan aku, Nak, agar aku bisa beristirahat dengan tenang," ucapnya sebelum matanya tertutup perlahan. "Astagfirullah, Aisyah mengguncang tubuh ringkih itu, berharap masih ada kehidupan di dalamnya. Namun, hanya kesunyian yang menjawab. Tangannya yang masih menggenggam tangan Salma mulai gemetar. Sesuatu dalam dirinya terasa runtuh. Tangis Aisyah pecah. Ia memeluk tubuh nenek itu, membiarkan air matanya jatuh tanpa henti. Ia tidak peduli lagi pada apapun. Yang ia tahu, ia telah kehilangan seseorang yang sudah seperti ibunya sendiri. Saat pagi menjelang, kabar kepergian Salma tersebar. Anak-anaknya datang, bukan dengan duka, tetapi dengan pertanyaan tentang warisan. Hati Aisyah terasa semakin perih, menyadari betapa nenek itu benar-benar tidak memiliki siapa-siapa yang peduli padanya, kecuali dirinya sendiri. Dengan tangan bergetar, Aisyah menutup mata Salma dengan lembut. "Selamat jalan, Semoga Allah memberi tempat terbaik untukmu. Aku mencintaimu, seperti engkau adalah ibuku sendiri." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Bukan sekadar seorang majikan, tetapi seorang ibu yang telah mengisi kekosongan di hatinya.
Setelah pemakaman Salma, rumah besar yang dulu sunyi kini terasa semakin kosong. Aisyah duduk sendirian di kamar yang dulu ditempati nenek itu. Sisa-sisa kehangatan masih terasa, tetapi kehadirannya telah tiada. Ia menyentuh tempat tidur yang masih berantakan, membayangkan Salma yang setiap malam mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Kini, tak ada lagi suara serak yang memanggil namanya, tak ada lagi genggaman tangan rapuh yang memeluknya dengan kasih sayang. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang pria berpakaian rapi masuk, pengacara keluarga Salma. Di belakangnya, anak-anak nenek itu berdiri dengan wajah penuh kepentingan. Mereka datang bukan untuk berduka, tetapi untuk membahas warisan yang ditinggalkan. Kami di sini untuk membaca surat wasiat, kata pengacara itu, menatap Aisyah sejenak sebelum memandang anak-anak Salma yang tampak tidak sabar. Suasana ruangan menjadi tegang. Aisyah duduk dengan kepala tertunduk, masih tenggelam dalam kesedihannya. Ia tidak pernah berpikir tentang harta, tidak pernah menginginkan apapun selain kasih sayang dari seseorang yang telah ia anggap sebagai ibu sendiri. Pengacara itu membuka amplop dan mulai membaca isi surat wasiat. Namun, ketika ia menyebutkan bahwa seluruh rumah, tabungan, dan aset Salma telah diwariskan kepada Aisyah, ruangan itu langsung meledak dalam kemarahan. Apa? Seru Rafiq, anak sulung Salma. Tidak mungkin. Harta itu milik kami. Ini pasti ada kesalahan. Dia hanya pembantu. Bagaimana bisa ibu memberikan semuanya padanya? Seru salah satu anak lainnya. Wajahnya merah padam karena amarah. Namun, pengacara tetap tenang. Sesuai dengan surat wasiat yang ditulis sendiri oleh Salma, beliau secara sadar mewariskan seluruh hartanya kepada Aisyah. Karena dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, hanya Aisyah yang benar-benar merawat dan menyayanginya. Aisyah menunduk. Hatinya terasa semakin berat. Ia tidak menginginkan harta ini. Yang ia inginkan hanyalah Salma tetap hidup. Tetap ada untuk mendengarkan ceritanya, tetap ada untuk ia rawat seperti seorang ibu. Dasar wanita licik. Kau pasti telah membujuk ibu kami, tuduh Rafiq, matanya berkilat marah. Aisyah menggeleng dengan air mata berlinang. Aku tidak pernah meminta apapun. Aku bahkan tidak tahu tentang surat wasiat ini. Suaranya lirih, tetapi penuh kepedihan. Anak-anak Salma berdebat sengit, tetapi hukum telah memutuskan. Aisyah tahu, jika Salma masih hidup, nenek itu pasti akan kecewa melihat anak-anaknya yang hanya peduli pada harta. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu rumah besar yang kini secara hukum menjadi miliknya. Hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, sedih, kehilangan, dan kebingungan. Untuk apa semua ini, jika ia tidak bisa membagikannya dengan orang yang ia cintai? Keesokan harinya, Aisyah mengambil keputusan besar. Ia menjual sebagian aset dan menyumbangkannya ke panti jompo, tempat orang-orang tua yang kesepian seperti Salma tinggal. Ia tidak ingin ada orang lain yang merasakan apa yang telah dirasakan nenek itu, ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Ketika ia melangkah keluar dari rumah besar itu, Aisyah menatap langit yang cerah. Ia tahu, Salma kini telah tenang di sisinya. Dan meskipun mereka tidak memiliki ikatan darah, cinta dan kasih sayang yang mereka bagi akan selalu hidup dalam hatinya. Warisan terbesar yang ia terima bukanlah rumah atau harta. Warisan yang sebenarnya adalah cinta, pelajaran tentang ketulusan, dan kebahagiaan yang datang dari memberi, bukan menerima. Bertahun-tahun setelah kepergian Salma, Aisyah akhirnya kembali ke tanah air. Kampung halamannya masih sama, sederhana, hangat, dan penuh kenangan masa kecil. Namun, ada satu perbedaan besar dalam hidupnya. Ia kini bukan lagi gadis yang pergi dengan penuh ketakutan, melainkan seorang wanita yang telah melewati perjalanan panjang penuh luka, kehilangan, dan kasih sayang yang tak terduga. Ia berjalan perlahan melewati jalan setapak menuju rumahnya,
membawa koper kecil berisi pakaian dan beberapa oleh-oleh untuk keluarganya. Saat ia mengetuk pintu, ibunya muncul dengan wajah penuh kerinduan, langsung memeluknya erat. "Anakku, kau akhirnya pulang," bisik sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Di pelukan ibunya, Aisyah menangis tanpa suara. Semua rasa rindu, semua kepedihan, dan semua kenangan tentang Salma mengalir dalam air matanya. "Ibu, aku pulang," katanya dengan suara parau. Hari-hari berlalu dengan kehangatan keluarga yang telah lama ia rindukan. Namun, di dalam hatinya, Aisyah tahu ada bagian dari dirinya yang tertinggal di negeri orang. Setiap malam, ia masih teringat wajah rapuh Salma, senyum terakhirnya, dan suara lemah yang memanggilnya "Binti, anakku." Ia sering duduk di teras rumah, menatap langit sore yang perlahan berubah warna. Di sanalah, di bawah langit yang sama, ia berdoa untuk Salma. Ia tahu, meski mereka terpisah oleh dunia, cinta mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Suatu hari, ia mendapat surat dari pengurus panti jompo yang ia bantu. Mereka bercerita bahwa banyak lansia kini mendapat perawatan yang lebih baik karena donasi yang ia berikan. Aisyah tersenyum. Warisan Salma tidak hanya memberinya kehidupan yang lebih baik, tetapi juga memberi harapan bagi mereka yang selama ini terlupakan. Ia menutup surat itu dengan hati yang damai. Ia tak lagi merasa sendiri. Ia memiliki keluarganya, kenangan Salma, dan yang paling penting, ia telah menemukan tujuan hidupnya, menjadi seseorang yang berarti bagi orang lain. Dengan senyum kecil di wajahnya, Aisyah menatap langit senja dan berbisik pelan, "Terima kasih, kau akan selalu ada di hatiku." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya benar-benar merasa pulang.